Hello, what's up guys? Kembali lagi sama gue di channel Freedom Kreasi. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini gue akan membahas sebuah film yang berjudul Wanted yang dirilis pada tanggal 12 Juni tahun 2008 di Amerika Serikat. Film ini disutradarai oleh Timur Bekmambetov dan dibintangi oleh Angelina Jolie, James McAvoy, Morgan Freeman, Thomas Kretschmann, dan masih banyak lagi. Jujur, menurut gue film ini bener-bener bagus banget. Pokoknya rekomen banget buat lu tonton. Baik dari segi ceritanya, aksi-aksinya, sinematografinya, editingnya, dan masih banyak lagi. Keren semua pokoknya lah. Nanti lu bisa menilai sendiri aja. Gue jamin gak bakal nyesel kalau lu nonton film yang satu ini. Khususnya buat lu semua para pecinta film action. Oh iya, film Wanted ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Wesley. Dirinya sudah ditinggal pergi oleh ayahnya sejak ia bayi baru berumur 7 hari. Dan ia bekerja di sebuah perusahaan sebagai salah satu manajer di sana. Hingga suatu ketika semuanya berubah drastis saat dirinya bertemu dengan seorang wanita perkasa. Siapakah wanita itu dan apa maksud dari tujuan wanita itu terhadap Wesley? Simak terus pembahasan filmnya. Di awal film menampilkan seorang tokoh utama yang bernama Wesley Gibson. Wesley bukanlah siapa-siapa, ia hanyalah seorang karyawan lugu yang sering jadi bulan-bulanan atasannya dan teman kerjanya. Bahkan kekasihnya pun selingkuh dengan teman kerjanya sendiri. Sementara Wesley tak dapat berbuat apa-apa. Setelah itu, scene berpindah kepada seorang pria paruh baya. Dia datang ke sebuah gedung untuk meminta bantuan kepada seorang wanita untuk mengecek sebuah peluru agar dirinya mengetahui siapa musuhnya dan dari mana mereka mendapatkan amunisi tersebut. Saat wanita itu sedang mengecek peluru tersebut menggunakan kaca pembesar, tiba-tiba wanita itu tertembak di bagian kepalanya dari luar gedung. Kemudian si pria itu yang mengetahui kejadian tersebut, dirinya langsung berlari keluar ruangan dan tanpa disangka-sangka pria itu ternyata mengambil ancang-ancang dari dalam lift dan berlari sangat kencang, lalu melompat melewati kaca gedung dan menembak semua musuhnya. Tapi ternyata semua itu hanyalah sebuah jebakan yang sudah direncanakan. Pada akhirnya si pria paruh baya itu mati tertembak di bagian kepalanya. Ternyata si penembak gitu ini melakukannya dari jarak yang lumayan jauh. Sehabis pulang kerja, Wesley lalu mampir ke Indomaret untuk membeli sebuah obat pereda rasa kepanikannya yang berlebih. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Fox. Fox kemudian sedikit bercerita kepada Wesley bahwa dirinya mengenali ayahnya. Ayahnya baru saja meninggal kemarin. Fox juga mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh bayaran yang hebat. Kemudian Fox juga mengatakan pada Wesley bahwa pembunuh ayahmu ada di belakangmu. Seketika suasana di dalam Indomaret tersebut menjadi chaos. Terjadi aksi tembak-tembakan antara Fox dengan seorang pria yang bernama Cross. Wesley merasa sangat ketakutan dan panik saat dirinya berada di tengah-tengah aksi tembak-tembakan tersebut. Kemudian ia berlari keluar dari Indomaret itu. Ternyata Fox dan Cross juga ikut keluar. Mereka berusaha untuk mengejar Wesley menggunakan mobil. Ternyata Fox yang berhasil menyelamatkan Wesley dengan membawa dirinya masuk ke dalam mobil melalui cara yang menurut gue itu keren banget sih. Di jalanan kembali lagi terjadi aksi tembak-tembakan antara Fox dan Cross, membuat lalu lintas menjadi kacau. Tapi pada akhirnya Fox berhasil kabur dari kejaran Cross dan juga polisi yang sudah menghadangnya di depan pertigaan jalan. Lalu Fox membawa Wesley ke markasnya. Mereka menyebutnya sebagai markas persaudaraan. Wesley lalu bertemu dengan beberapa anggota kelompok persaudaraan dan juga bertemu dengan pimpinan dari kelompok persaudaraan tersebut. Pimpinan itu bernama Sloan. Sloan menyuruh Wesley untuk menembak sayap seekor lalat. Wesley kemudian melakukannya dengan rasa kepanikan yang tinggi. Tapi Wesley berhasil menembak 3 ekor sayap lalat. Dan dirinya sempat tidak percaya dengan apa yang sudah ia lakukan. Sloan menjelaskan kepada Wesley bahwa yang kau alami saat ini itu bukanlah serangan kepanikan, melainkan itu adalah sebuah kelebihan yang kau miliki. Dan jarang orang yang memiliki kelebihan seperti itu.
Wesley hanya perlu melakukan sedikit latihan dan dirinya bisa mengendalikan kepanikan yang dialaminya menjadi sebuah kelebihan yang luar biasa. Setelah itu, Sloan juga mengatakan kepada Wesley bahwa dirinya akan menerima sebuah aset yang banyak dari peninggalan ayahnya yang telah dibunuh oleh orang yang sama saat kejadian kemarin di Indomaret yang juga hampir membunuh dirinya. Wesley awalnya menolak untuk bergabung bersama kelompok persaudaraan dan kembali ke rutinitas seperti biasa, yaitu bekerja. Sampai akhirnya ia penasaran dan mengecek rekening banknya. Ternyata saldo di rekening banknya terdapat beberapa juta dolar dan dia merasa kaget plus bahagia. Kemudian setelah itu Wesley mengkritik bosnya di depan seluruh karyawannya, membuat bosnya merasa down. Saat dirinya berjalan keluar, tiba-tiba Wesley memukul wajah temannya yang bernama Barry menggunakan keyboard komputer. Lalu Fox sudah menunggu Wesley di luar untuk membawanya kembali ke markas persaudaraan, tepatnya di sebuah pabrik tekstil sederhana. Di sana Wesley mendapat gemblengan yang sangat keras, dari mulai dirinya dipukulin, kemudian berhadapan dengan tukang jagal, lalu diajarkan cara menembak, dan terakhir dirinya harus diuji adrenalinnya dengan cara berlari di atas kereta api yang sedang berjalan cepat. Singkat cerita, ketika Wesley sudah menguasai semua ilmunya dan sudah berubah menjadi seseorang yang lebih hebat daripada sebelumnya, dirinya mendapat tugas pertamanya dari Sloan untuk membunuh seseorang. Kemudian ia berhasil membunuhnya. Lanjut tugas keduanya, dia pun juga berhasil melakukannya. Setelah Wesley berkunjung ke rumahnya, dirinya yang sedang duduk di luar tiba-tiba melihat seseorang pria yang sedang melihat ke arahnya. Ternyata dia adalah Cross. Kemudian Wesley mengejar Cross sambil ia menembakinya dari kejauhan. Ternyata membawanya ke sebuah gedung tua. Di sana Wesley mencari Cross yang bersembunyi, namun Wesley tak menemukannya. Malah tanpa sengaja Wesley menembak salah satu dari rekannya sendiri yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Kemudian Cross dari kejauhan menembakkan pelurunya ke arah Wesley dan mengenai tepat pada lengannya. Setelah itu, akhirnya Wesley mendapatkan misi penting, yaitu membunuh Cross. Wesley dengan excited menerima misi tersebut. Sekalian dirinya ingin membalaskan dendam kematian ayahnya yang telah dibunuh oleh Cross. Kemudian tanpa diketahui oleh Wesley, ternyata Fox juga mendapatkan misi dari Sloan untuk membunuh Wesley. Selanjutnya, Wesley menganalisis peluru yang mengenai lengannya karena peluru itu milik Cross. Lalu ia berhasil menemukan asal peluru itu dibuat. Setelah itu, Wesley mengunjungi tempat peluru itu dibuat, tepatnya berada di bagian timur Moravia. Lalu dirinya bertemu dengan orang yang membuat peluru itu. Dia adalah seorang pria tua bernama Peckwarsky. Di sana Wesley mengancam Peckwarsky bahwa dirinya harus mengatur pertemuan agar Wesley dapat bertemu dengan Cross. Singkat cerita, Peckwarsky mempertemukan Wesley dengan Cross di sebuah stasiun kereta api. Kemudian Peckwarsky kabur melarikan diri. Setelah itu, Wesley melihat Cross yang ada di dalam gerbong kereta. Wesley langsung mengejarnya masuk ke dalam gerbong kereta. Fox yang mengetahui hal itu, dirinya lalu mencuri mobil dan mengejar keretanya. Di dalam kereta terjadi aksi tembak-tembakan antara Wesley dan Cross. Lalu tiba-tiba Fox datang dengan menabrakkan mobilnya ke gerbong kereta, yang menyebabkan kereta mengalami kecelakaan. Saat Wesley akan terjatuh ke dalam jurang, tiba-tiba Cross menyelamatkan dirinya dengan memegang tangannya. Tapi Wesley kemudian menembak Cross. Sebelum kematiannya, Cross dirinya mengatakan kepada Wesley bahwa semua yang dikatakan oleh mereka itu bohong. Dan Cross juga mengatakan kepada Wesley bahwa dirinya adalah ayah kandungnya. Setelah mendengar perkataan Cross, Wesley tidak percaya begitu saja dong. Hingga akhirnya Wesley menanyakan tentang semua kebenarannya kepada Fox. Fox mengatakan kepada Wesley bahwa hanya dia satu-satunya orang yang tidak akan dibunuh oleh Cross. Ya karena Cross adalah ayahnya Wesley, yang gak mungkin lah ayahnya membunuh anaknya sendiri. Makanya Sloan dan anak buahnya termasuk Fox memperalat Wesley yang lugu dengan memutarbalikkan fakta yang ada, sehingga mereka dapat memperdaya Wesley untuk membunuh ayahnya sendiri. Dan akhirnya Sloan berhasil. Oke lanjut. Setelah itu Fox menembak kaca keretanya
dan membuat Wesley dan Klaus yang sudah mati jatuh masuk ke dalam air. Lalu Wesley diselamatkan oleh Peckwarsky dengan membawa Wesley ke apartemen ayahnya yang tepat berada di seberang jalan dari rumahnya Wesley. Peckwarsky menjelaskan kepada Wesley bahwa saat ayahnya keluar dari kelompok persaudaraan, Sloan mulai mencari dirinya. Sejak Fox berhasil meyakinkan Wesley, Fox mencoba untuk memisahkan Wesley dengan ayahnya. Ayahnya tidak ingin Wesley masuk ke dalam kelompok persaudaraan. Ayahnya ingin Wesley mempunyai kehidupan yang berbeda dan menemukan jalan hidupnya sendiri. Kemudian, Sloan mulai membuat sasarannya sendiri demi keuntungan pribadinya sejak beberapa tahun yang lalu. Lalu ayahnya Wesley mengetahuinya hingga ia memutuskan untuk keluar dari kelompok persaudaraan itu. Sloan tidak memberitahu kepada anggotanya bahwa sebenarnya mereka tidak lebih dari seseorang pembunuh bayaran. Sebelum pergi, Peckwarsky memberi sebuah tiket pesawat untuk Wesley. Namun Wesley memutuskan untuk membunuh Sloan setelah ia menemukan sebuah ruangan rahasia milik ayahnya yang di dalamnya banyak terdapat senjata dan juga peta milik ayahnya. Setelah itu, Wesley pergi ke Indomaret untuk memborong selai kacang. Selai kacang itu digunakan untuk memancing ribuan pasukan tikus yang ada di tempat penampungan sampah. Wesley akan menyerang dan meledakkan pabrik tekstil itu menggunakan ribuan tikus-tikus yang sudah dipasangi dengan bom waktu. Keesokan harinya, Wesley tiba di pabrik tekstil tersebut. Kemudian ia menghancurkan pintunya dan di sana ia melepas semua ribuan pasukan tikus yang sudah siap tempur. Akhirnya pabrik tekstil itu sedikit demi sedikit hancur karena ledakan bom yang disebabkan oleh pasukan tikus. Wesley dengan emosi yang memuncak lalu masuk ke dalam dan menyerang semua anggota persaudaraan yang ada. Wesley hampir membunuh semua anggota persaudaraan. Hingga pada akhirnya Wesley berhasil masuk ke dalam kantornya Sloan. Saat dirinya sudah berada di dalam, ternyata dia sudah dikelilingi dan ditodong dengan pistol oleh anggota persaudaraan. Dan mereka siap menembak Wesley kapan saja. Di sana Wesley menjelaskan yang sebenarnya tentang penipuan yang telah dilakukan oleh Sloan kepada anggota persaudaraan yang ada di dalam ruangan. Yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Sloan telah menjadi target selanjutnya, tapi Sloan tidak menerima takdir itu. Akhirnya Sloan mulai membuat targetnya sendiri demi keuntungan pribadinya. Lalu Cross, ayahnya Wesley, mengetahui hal itu dan memutuskan untuk menentangnya. Kemudian Sloan mengirimkan seorang anak untuk membunuh ayahnya sendiri, yaitu Wesley. Sloan mengungkapkan bahwa semua nama mereka telah muncul di mesin tenun takdir, dan ia hanya bertindak untuk melindungi mereka semua. Setelah itu, Sloan memberikan mereka pilihan. Jika mereka ingin mengikuti kode, maka mereka semua harus menembakkan peluru ke dalam mulutnya masing-masing. Jika mereka tidak ingin mengikuti kode yang ada, maka mereka harus membunuh Wesley. Fox yang lebih percaya pada kode yang ada ketimbang percaya pada omongannya Sloan, secara tiba-tiba Fox mengeluarkan jurus jitunya, yaitu dengan menembakkan satu pelurunya kemudian berbelok dan membunuh semua anggota yang ada, termasuk dirinya sendiri di akhir. Tapi sebelum peluru itu mengenai dirinya, Fox melemparkan pistolnya ke Wesley. Setelah itu Fox mati. Wesley lalu mencari Sloan, tapi Sloan berhasil melarikan diri dari tempat itu. Setelah semuanya berakhir, lalu scene berpindah kepada seorang pria di dalam kantor yang sedang duduk di tempat kerjanya di depan komputer. Sloan kemudian muncul dari belakang sambil menodongkan pistol pada bagian belakang kepala pria tersebut. Lalu orang itu berbalik badan dan ternyata itu bukanlah Wesley, melainkan itu hanyalah sebuah umpan. Sloan yang menyadari hal tersebut, ternyata dirinya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Seketika Sloan mati tertembak di bagian kepalanya dari arah belakang. Ternyata yang melakukan penembakannya adalah Wesley. Wesley menembakkannya dari jarak yang sangat jauh. Wow, jujur, ini menurut gue sih keren banget cara penembakannya, apalagi diperlihatkan secara mundur bagaimana peluru itu bergerak. Setelah itu, Wesley berkata kepada semua penontonnya, "What the fuck have you done lately?" Apa yang telah Anda lakukan akhir-akhir ini? Dan film pun berakhir. Ending yang gagah perkasa menurut gua sih ya.
Gimana para penonton? Apakah antum semua sudah paham dengan alur ceritanya? Hahaha. Jadi, poin penting yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan gampang terhasut oleh omongan orang lain. Tetap pada prinsip dan jangan pernah berubah menjadi orang lain. Tetaplah menjadi diri kita sendiri. Walaupun kita memiliki banyak kekurangan, namanya juga manusia, lumrahlah kalau banyak kekurangan. Dan yang terpenting adalah jangan lupa bersyukur. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari gua mengenai film Wanted. Gua juga minta maaf jika ada salah-salah kata atau pengeditan di dalam pembahasan film ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini, Freedom Kreasi, dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifin juga lonceng notifikasinya ya, supaya channel ini makin berkembang untuk kedepannya. Dan bisa selalu konsisten untuk menemani dan menghibur antum-antum semua dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu di pembahasan video selanjutnya. Salam kopi pahit.